Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana thumma amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Pembahasan tentang hal-hal yang bisa menarik rezeki. Bagaimana caranya biar rezekinya Allah lapangkan. Wa ma yamna'ur rizqah, dan apa saja yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Wa ma yazidu fil umri, dan apa saja yang bisa memperpanjang umur. Wa ma yanqusu, dan yang bisa mengurangi umur. Tsumma la budda li talibil ilmi minal quti wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri wasihhati liyatafarra li talabil ilmi wa fi kulli dzalika sannafu kutuban fa awradtu ba'daha huna ala sabilil ikhtisar. Bagi seorang santri hendaknya memahami, mengetahui aspek atau hal-hal apa saja yang bisa menarik rezeki, apa saja yang bisa menyebabkan rezekinya Allah tambah dan Allah kurangi. Seorang santri seyogyanya mempelajari, mengetahui hal apa saja yang bisa memperpanjang umur, sebaliknya ya, apa saja yang bisa mencegah atau mengurangi jatah umur kita di dunia ini. Apalagi terkait masalah kesehatan kita, maka kita sebagai seorang santri harus mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan. Kalau sudah tahu diri ini punya penyakit ma, jangan makan sambal. Itu cara bentuk kita menjaga kesehatan kita. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu, seorang santri harus paham betul apa yang menyebabkan saya nanti kelelahan sehingga nggak bisa belajar, sehingga nggak bisa murajaah. Apa yang menyebabkan saya nanti kemudian jatuh sakit. Misalnya kalau habis minum es kemudian batuk, maka ini tandai. Kemudian tidak asal makan atau jajan sembarangan. Agar apa? Agar antum sekalian dalam belajar, dalam thalabul ilmi tidak terganggu. Kalau sering sakit, nanti sering nggak masuk kelas, sering absen halaqah, akhirnya temannya sudah melambung, sudah naik ujian, antum belum selesai. Sering bolos di kelas, akhirnya kegiatan pembelajaran tidak paham pelajaran. Nah, ini yang rugi siapa? Dia, kita sendiri. Maka para ulama sudah banyak menyusun beberapa kitab-kitab yang membahas tentang hal tersebut. Nah, di sini akan dijelaskan secara ringkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birru fa innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Sabata bihadzal hadithi anna irtikabadz dzanbi sababu hirmanir rizqi khususan al-kadhib yurithul faqra wa qad warada fihi haditsun khasun wa kadza naumus subhati yamna'ur rizqa wa kathratun naumi turithul faqra wa faqrul ilmi aidan. Catat baik-baik, ingat betul-betul yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang
takdir kecuali doa. Takdir kita qada sudah ditentukan, sudah maktub di Lauhil Mahfuz. Hilza dilahirkan kapan, bagaimana dia mondok di mana, belajar di mana, menikah dengan siapa, punya anak berapa, usahanya apa, sampai meninggalnya tanggal berapa sudah ada semua. Maktub fil Lauhil Mahfuz. Tapi bisa kita usahakan dengan doa dan ikhtiar. La yaruddul qadra illa du'a. Qada itu masih ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketetapan Allah taala. Tapi qadar yang menjadi realitanya. Apakah qada ini terrealisasi atau tidak? Misalnya seseorang dalam qadanya ditulis bahwasannya dia pada hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ketika dia berangkat kerja dia mengalami kecelakaan dalam qadanya. Tapi kemudian huwa ya'khudul asbab, dia melakukan upaya-upaya ikhtiar sebelum keluar rumah menuju tempat kerjaan, dia berdoa, bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sehingga doa ini kemudian menjadi sebab yang tadinya ini dalam qadanya itu dia ditulis kecelakaan hari itu, ternyata qadarnya tidak terjadi. Karena apa? Sebab doa. La yaruddul qadra illa doa. Ya. Takdir itu sudah Allah tentukan, sudah Allah takar, tapi itu bisa berubah dengan apa? Dengan doa. Misalnya ditakdirkan si fulan, dia biasa-biasa saja, tidak terlalu pintar, misalnya IQ-nya middle, tengah-tengah, enggak bodoh, enggak pintar sekali. Tapi kemudian dia melakukan upaya-upaya ikhtiar sebagai seorang hamba, dia rajin. Santri ini rajin, sebenarnya IQ-nya enggak yang tinggi-tinggi amat, tapi dia rajin membaca, rajin mengulang-ulang pelajaran, rajin mendengarkan syarah muallim, muallimah, banyak berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul li 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka kemudian ternyata dia menjadi santri yang unggul di pesantren. Artinya apa? Qada memang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, di catatan. Seseorang sudah ditulis kapan sa'idun aw syaqiyun, bahagia atau celaka, kapan matinya, kapan meninggalnya, bagaimana meninggalnya, sebab apa, sudah ditulis semua. Tapi ketika seorang hamba menghambakan diri kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab, melakukan ikhtiar, upaya-upaya, sehingga kemudian qadarnya menjadi berubah, menjadi lebih baik. Wala yazidu fil umri illal birru. Kemudian tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat baik. Berbuat baik contohnya apa? Raja Faris, contohnya apa berbuat baik? Sedekah, berbagi kue dengan teman, senyum, membantu muallim, membantu muallimah, taat pada guru, birrul walidain, berbakti sama orang tua. Banyak sekali amalan-amalan kebaikan yang bisa santri lakukan. Ya, lihat Umi pegang sapu, kemudian sini Umi saya yang menyapukan, Masya Allah. Tapi jangan difahami dengan pemahaman yang feodal yang mengatakan kalau santri bantu gurunya itu adalah perbudakan. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang dilontarkan untuk apa? Untuk agar
generasi kita nggak memiliki adab kepada gurunya. Maka kalau seorang santri membantu ustadznya, membantu ustazahnya, ini adalah sebuah bentuk adab kepada gurunya. Bahkan kalau kita dengar cerita-cerita orang tua kita dulu, sebelum mengaji bantu menimba air guru ngajinya, nyapukan dulu rumahnya. Iya, tanya sama umi anti, umuki, abuki, abukum, nenek. Dan itu Masya Allah banyak keberkahan yang diperoleh. Namun sekarang di framing bahwasannya, di framing oleh media, oleh opini, digiring bahwasannya kalau santri di pesantren bantu gurunya itu adalah perbudakan. Ini adalah untuk menjauhkan dari apa? Adab-adab penuntut ilmu. Kecuali ya memang diperas tenaganya, tapi kan nggak ada di sini diperas tenaganya, disuruh tanpa berhenti, tidak dikasih makan, disuruh ini itu, tidak ada, karena tugas kalian adalah belajar. Adapun kerja bakti sepekan sekali, hari Ahad. Ada yang ditugasi di lapangan, ada yang di dapur umum, ada yang di kantor, ada yang di kamar, ada yang di rumah ustadz dan seterusnya. Cuman sepekan sekali, dan itu dalam rangka juga mendidik anak-anakku sekalian agar apa? Bukan hanya di pondok itu belajar ilmu atau mengaji tok, tapi kalian punya skill. Nyapu itu kayak gimana sih? Bersih-bersih yang benar itu kayak gimana sih? Kan ada bersih-bersih tapi kemudian nggak bersih, ada nggak? Tapi kalau santri Al-Farah ini suruh nyapu bersih, suruh ngepel kinclong, disuruh bersih kamar mandi, Masya Allah glowing. Mondonya di mana? Al-Farah ini, Masya Allah. Lil banat walil banin. Ya, kalau banat Masya Allah sudah pinter, banin harus belajar lagi. Bagaimana caranya biar kamar mandinya kinclong, kamarnya harum, rapi, indah dipandang. Maklum karena banat kan baru, siap kata Raja Mumtaz. Yang penting siap dulu, mau ada kemauan. Nanti dibimbing Ustadz Heldi, Ustadz Ja'far, Ustadz Jabar, Ustadz nyapu yang bersih itu kayak gimana, nanti diajari. Kalau belum paham, bagaimana Ustadz nyikat kamar mandi yang biar bersih kinclong. Kalau banat Masya Allah, Umi acungnya jempol. Karena kan sudah lama mondok di Al-Faridi. Kalau ini kan baru berapa bulan, Insya Allah akan jempol juga. Amin ya. Jadi itu semua adalah proses pendidikan. Ada piket, ada disuruh apa namanya bersihkan kamar mandi, ngepel. Yang tadinya di rumah nggak tahu skill itu semua, nanti ini berguna buat kalian di masa mendatang. Ya, pernah dengar berita ada seseorang artis nggak bisa ngulek, nggak bisa masak, nggak bisa nyetrika, sampai nyetrika itu dia panggil guru privat ke rumah nyapu juga. Pernah dengar berita itu? Iya. Karena apa? Masih takwid, tidak ada pembiasaan. Al-Faik yang di belakang kenapa bikin majelis sendiri, maju ke depan. Daus, catat semua, penting ini harus dicatat. Jadi itu semuanya adalah pembiasaan yang melatih anak-anakku sekalian kemudian memiliki skill di masa mendatang. Apa sih skill itu? Kemampuan, keterampilan, bukan hanya pinter ngaji dan bahasa Arab toh, tapi bisa semua lini. Inilah yang dinamakan santri multi talenta. Suruh ngaji bisa, disuruh ngajar bahasa Arab bisa, suruh menjelaskan tafsir, akidah, fikih paham, disuruh masak bisa, disuruh beres-beres rumah rapi. Mondoknya di mana? Al-Farah. Masya Allah, tabarakallah. Memang guna. Naam, irji ilal bait. Aku bisa buka. Daus, iftahil bab li Ahmad. Naam. Surah. Oh, ketinggalan nanti penting ini ya. La tatahammalin surah.
Jadi itu semua adalah pembiasaan, pendidikan, tarbiyah anak-anakku semuanya, anak-anak santriku yang tersayang, agar memiliki kemampuan yang akan bermanfaat bukan hanya sekarang tapi di masa mendatang kelak. Sampai itu artis itu nyapu manggil guru privat ke rumah, bayar. Kalian diajari di pondok nyapu gratis, diajari cara ngosek WC gratis, diajari cara ngepel. Kalau yang kadang pikir di rumah Umi hari Ahad, Umi ajarin ngepel itu begini, jangan didorong-dorong begini, nanti kotorannya malah nyebar. Itu pembelajaran itu, akhirnya pinter, bersih. Nah, kan ada yang ngepel, habis dipel malah di kaki itu ngeres. Apa ini ngepel kayak begini, ngeres. Jadi Umi review itu, Umi nilai. Oh si ini belum bisa, harus di training. Oh si ini sudah pintar. Nesa, Masya Allah, kerjaannya bersih misalnya. Oh si Fulana belum bisa ini. Belum bisa ini. Apa masih kotor semua. Jadi di situ Umi itu menilai. Oh anakku yang ini belum pinter ini, anakku yang itu sudah pinter ini, anakku yang ini belum pinter ini. Jadi Umi itu paham bahwasannya anak-anakku ini kurangnya di mana, kelebihannya di mana. Akhirnya yang kurang kita tambahi, yang lebih kita motivasi sehingga semuanya bisa tumbuh, bisa pinter, bisa smart, bisa mandiri bersama-sama dan manfaat di masa mendatang. Amin Allahumma amin. Jadi yang bisa menambah umur tadi apa? Berbuat kebaikan. Ingat, berbuat kebaikan itu tidak sulit, gampang. Senyum aja itu berbuat baik. Kita bikin hati teman kita bahagia, yang tadinya sedih kita hibur, itu kita memberikan idkhalus surur fi qulubin nas. Kita membuat orang lain bahagia, itu kebaikan. Tadinya sedih, Ica ngelawak lucu, ketawa Afifah. Tadinya dia nangis, terseduh-seduh, Ica ngelucu, ketawa. Bahagia. Masya Allah. Pahala itu. Ya. Kemudian, fa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Nah, apa yang menyebabkan orang itu rezekinya sempit, sulit? Disebabkan dia melakukan dosa, maksiat. Jangan makan kue temannya, jangan ambil buku temannya tanpa izin, jangan ambil baju atau pulpen temannya tanpa izin. Tapi di Al-Faraidi nggak ada begitu. Ya, jangan. Karena apa? Itu bikin rezekinya sempit. Akhirnya apa? Sama Allah kirimannya nggak datang-datang, orang tuanya nggak kirim-kirim uang, nggak antar-antar makanan, ya. Jadi rezekinya jadi sempit, belajarnya susah karena banyak berbohong, banyak berbuat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah semuanya dimudahkan dan semaksimal mungkin kita jauhi perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa. Sabata bihadal hadis anna irtikaba dzanbi sababu hirmanir rizqi khususan al-kadzib. Madza hadasa ya raja? Enggak apa-apa hewannya nggak gigit toh? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu menyebabkan ia terhalang dari rizki Allah Ta'ala, khususnya al-kadzib. Apa itu kadzib? Bohong, dusta. Ya, kata Ahmad, dia tirukan kosakatanya anak SD, kan? SD Al-Farahidi. Karena ada di handphone Umi itu video-video banyak. Ada videonya anak SD dan TK Al-Farahidi mempraktekkan bahasa Arab mufrodat, misalnya kadzib, bohong, analah usaddik, saya tidak percaya. Jadi Ahmad itu mengikuti anak-anak SD itu. Ada videonya anak-anak SD Al-Farahidi. Kemudian
Nanti ditutup dengan teman-teman segitu dulu ya, jangan lupa dihafalkan di rumah. Ilaliko. Ya, jadi Ahmad ikutin itu, lihat video di handphone Umi anak-anak SD Al-Faraidiyah. Yusril sama Iza ya. Alumni Al-Faraidi Arabic School. Ya. Anak SD Al-Faraidi itu Masya Allah TK pintar-pintar, ngajinya, bacaannya Masya Allah, kalah kalian. Kemudian ngajinya Masya Allah bagus sekali, tajwidnya, hukum-hukum ininya, makanya ajak adik-adikmu sekolah di Al-Faraidi Arabic School. Sudah ya, Nurul, Lukman, Dewi, siapa lagi yang adiknya di Al-Faraidi Arabic School? Rani. Ya. Nanti anakmu sekolahkan di Al-Faraidi Arabic School. Anak tak. Iya. Mondok di Al-Farahidina. Dulu Umi mondok di pesantren Al-Farahidina. Dan alhamdulillah Umi jago bahasa Arab, selesai hafalannya. Sekarang Umi jadi ustadzah besar di daerah Umi sekarang. Antum harus mondok di Al-Farahidi. Kalau mamanya Umi abinya dulu mau mondok, anaknya insya Allah mau mondok. Tapi kalau anaknya kabur dari pondok, anaknya nggak mau mondok apa? Abah saja dulu mondok kabur, ya kan? Umi saja dulu nggak betah keluar dari pondok, kan ketawain anaknya. Ya, ya, jadi hindari dusta ini karena berbohong bisa menghalangi pintu rizki. Ingat, jauhi perbuatan dusta. Iyyakum wal kadzib. Karena itu bisa menutup rezeki, menjadi sebab tertutupnya rezeki. Yurisul faqra. Di samping itu juga bohong dapat menyebabkan kefakiran. Kalau bohong, tanda tangan di tambang atau di PT Timah, ya, menghalalkan segala cara sehingga dia dapat 27T, dusta. Akhirnya dimiskinkan oleh pemerintah, disita semua, di penjara. Jadi bohong itu selain menutup pintu rezeki, yaitu tadi akhirnya jadi fakir, ya, jadi miskin. Sehingga ada hadis yang khusus menerangkan bahwa dusta itu mendekatkan pada kefakiran. Kemudian diantaranya adalah tidur subuh, tidur di waktu subuh, ya, ini membuat kefakiran, dapat mencegah datangnya rezeki. Subuh-subuh masih tidur, ya. Aturan ada yang ketok-ketok, antar ke rumahnya Nurul, beras 50 karung. Nurul masih tidur, balik pulang orang, nggak jadi dapat rezeki, ya. Atau Rosan punya toko, orang ketok-ketok pagi-pagi mau belanja masih tidur. Padahal dia mau belanja barang 3,5 juta. Ternyata tidur, ya sudah, pergi ke toko lain. Ya, ya, jadi tidur pagi bisa menyebabkan kefakiran dan menghalangi datangnya rezeki. Kalau orang tua bilang rezekinya dipatok ayam, iya, karena ayam saja bangun pagi-pagi sudah berkokok. Oh, begitu suaranya ya. Tayyib. Wa kasratun naumi turisul faqra wa faqral ilmi aidon. Ngeblok, tahu ngeblok itu apa? Bahasa Jawa ngeblok itu tidur aja. Ini menyebabkan fakir harta dan fakir ilmu. Nah, iya, orang aturan kerja tidur aja, molor, pelor, setiap nempel molor, nempel kursi langsung
Nempel sofa langsung. Nempel punggungnya raja langsung langsung tidur. Pelor namanya. Tiap nempel molor. Akhirnya apa? Di kelas tidur terus. Gimana mau pintar? Jadi banyak tidur menyebabkan terhalang rezeki, fakrul mali wa fakrul ilmi. Ingat, catat baik-baik itu. Ingat-ingat itu. Wa qala al-qail, dikatakan dalam sebuah syair, sururun nasi fi lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Kebahagiaan manusia itu biasanya pakai pakaian yang bagus, ya enggak? Senang enggak kalau punya pakaian bagus baru? Bajuku brand apa ini? Ada brandnya. Brand apa yang mahal? Gucci, apalagi? Ya. Apa? Lacoste. Umi nggak tahu kalau yang cowok. Lacoste atau misalnya kalau gamis, jubah ikhwan yang branded apa namanya? Nggak tahu juga Umi apa? Itulah. Sarung BHS, contoh-contoh. Kan bangga, seneng ya pakainya ya nggak? Kalau pakai baju bagus seneng nggak? Bahagia nggak? Yasmin, pakai ini Yasmin. Ya kasih hadiah gamis merek Teki ini satu set Yasmin 3,5 juta. Seneng nggak? Seneng nggak? Bahagia nggak? Iya. Jadi manusia itu pada umumnya bahagia kalau pakai pakaian yang bagus, yang cantik, yang indah, yang ganteng. Ya. Wa jam'ul ilmi fi tarkil nu'asi. Dan bagaimana seseorang santri bisa mendapatkan ilmu? Tarkin nu'asi. Mana tarkin nu'as? Tinggalkan ngantuk, jangan tidur aja. Ya. Jadi seorang santri kurang tidur itu sudah seharusnya. Tapi jangan kemudian pulang balas dendam. Saya di pondok nggak tidurnya sedikit di rumah ngepluk. Tidur aja. Kata orang tuanya biar nih dia balas dendam. Salah itu. Harus habitnya, kebiasaannya sama dengan di pesantren. Ya. Yang Banin nanti pulang liburan bulan 12 pulang libur. Di rumah jangan tidur aja. Banat, di rumah nanti jangan tidur aja. Lakukan aktivitas seperti di pondok. Bedanya apa? Nggak masuk kelas itu aja. Halako sendiri sama adiknya, sama kakaknya, sama umi abinya, sama adiknya Malika dengan Misa saling tukar setoran hafalan. Ya, apalagi yang adik kakak di pondok, nikmatnya. Nanti tinggal di rumah baku piket, Misa cuci piring, Malika nyapu ngepel. Kan mantap. Enggak, nanti kalau pulang Malika sudah pintar, sudah mondok di Al-Faridi. Malika, Nisa, apa? Nisa. Anaknya Umi itu ada Meisha, ada Neisha, ada Misha. Ya. Jadi abang maklum kadang ketukar-tukar ya. Alaisa minal khusrani anna layalian tamurru bila naf'in wa tuhsabu minal umri. Apakah antum tidak merasa rugi kalau malam yang begitu panjang hilang begitu saja tanpa ada manfaatnya? Jadi setiap malam kita mengaji, murojaah, qiyamul lail, diskusi masalah pelajaran, diskusi tentang ilmu. Ya, inilah kehidupan santri. Daus Faris sudah mondok lama. Faris mondok berapa tahun? 5 tahun. Daus? 6 tahun, Masya Allah. Berarti sudah hafal bagaimana seharusnya menjadi seorang santri. Tirakat, nggak banyak jajan, nggak banyak makan, nggak banyak tidur, tapi apa Daus?
banyak melakukan amalan-amalan soleh yang dilakukan seorang santri di pondok, mengaji, menghafal, murajaah, mempelajari ilmu, diskusi. Ya Azmia, kakak Azmi sudah mulai menikmati kehidupan di pesantren, nyaman di pondok, senang menghafal, senang belajar di pondok. Alhamdulillah. Kalau ada temannya yang usil-usil, lapor saja sama ustadz atau sama muallimah. Tapi insya Allah nggak ada di Al-Farodi yang usil ya. Semuanya baku sayang, baku pintar, baku cerdas, masya Allah. Yang depan senyumnya lebar sekali, masya Allah, tabarakallah. Jadi sayang kalau hanya digunakan untuk tidur terus. Ulah sampai ketawa. Ya Allah. Dalam sebuah syair dikatakan kumil laila ya hada la'allaka tarsyadu ila kam tanamul laila wal umru yanfadu. Dirikanlah ibadah malam, barangkali ibadah malam itu engkau kemudian akhirnya bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Sampai kapan kalau kita malamnya mau tidur terus? Bangun murajaah, bangun hafalkan buat halaqah besok sehingga lancar. Sudah ada perkembangan, setorannya satu hari berapa ayat, berapa lembar, berapa juz? Ada perkembangan. Alhamdulillah. Yang kelas 7, Masya Allah, Alisa sudah ujian juz 3, sekarang juz 4, berarti sudah 4 juz. Juz berapa kemarin? Oh, juz 2, berarti 3 juz, Masya Allah. Ainanya berapa? Ode ainanya berapa ain? Mana ain? Oh, ain, mana ain anaknya? Kenapa? Oh, Masya Allah, baby. Baby boy atau baby girl? Alhamdulillah. Masya Allah, senangnya punya adik lagi. Siapa yang mau punya adik? Nah. Kata Farah, sudah 3, Malika sudah 3, Afidah mau adik lagi? Sami cuma 1 adiknya. Faris nggak punya adik ya, Riz? Masih mau punya adik, Riz? Dia bengong, Faris bingung mau apa enggak ini ya. Biar misalnya jadi anak bungsu, kata Faris. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Siang malam kalian selama di pondok pesantren, dalam waktu-waktu hari-hari kalian, hari, pekan, bulan, tahun, nikmati yang kalian hadapi sekarang ini dengan status kalian sebagai seorang santri. Masya Allah, label santri, status santri itu luar biasa. Dan sampai hari kemarin 22 Oktober kita sampai memperingati hari santri. Saking santri itu Masya Allah dimuliakan. Hah? Panas sekali. Semua dunia kondisinya panas saat ini. Haris pingsan? Enggak pingsan. Yang nangis Raja sama Sami. Iya Haris? Kok Umi nggak tahu ya? Panas semua ngerasa. Tapi anak BKSD nggak ada yang pingsan tuh. Padahal mereka malah menatap matahari. Tapi nggak ada yang pingsan. Hah? Kenapa Riz? Puasa kah? Iya, jadi kondisi saat ini dunia semuanya panas. Mau anti pindah ke Mekah, mau anti pindah ke Madinah, pindah ke Makassar, pindah ke Jakarta, pindah ke Kalimantan Barat, panas semuanya.
Jadi harus apa? Sabar. Panasnya dunia tidak ada panas secuil pun dari panasnya api neraka. Nasallallahu salam wal afiyah. Jadi kita harus sabar. Semuanya panas ini. Ani mau pindah ke mana panas kecuali di kutub utara. Abi nanti beku. Ya, tayyib naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.